Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, ini mungkin karena gelap tetapi juga karena faktor mata, jadi saya tidak melihat wajah Bapak Ibu. Ya. Tapi baik, meski keadaan mati lampu tidak menghalangi kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita pagi ini, mengapa jiwaku meronta? Dan bulan Februari ini kita GSRI Bekasi akan bersama-sama merenungkan tema sepanjang Februari, emosi murid Kristus sejati. Dan 4 minggu berturut-turut kita akan berbicara tentang bagaimana murid Kristus mengelola emosinya. Baik, pagi ini mari kita sama-sama membaca Alkitab dari Mazmur pasal 42. Mungkin Alkitab tertulis tidak terbaca, bisa menggunakan elektronik HP ya, ada Alkitab Sabda. Tapi kalau yang matanya masih terang boleh buka. Mazmur 42. Kita akan baca sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan dan Bapak Ibu Saudara mengikutinya saja dalam hati. Mazmur 42 dengan perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut di dalam tulang. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa jiwaku meronta? Ini tema yang akan kita renungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami firman Tuhan, khususnya Mazmur 42 ini, sebenarnya Mazmur 42 dan 43 itu masih lanjutan, Bapak Ibu. Maka untuk memahaminya kita perlu mengerti siapa yang menulis dan dalam kondisi apa
bagian Mazmur ini dituliskan. Mazmur ini sendiri Bapak Ibu Saudara ditulis oleh Bani Korah. Karena di perikopnya dikatakan nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapakah Bani Korah itu? Atau siapakah anak-anak Korah itu? Anak-anak Korah adalah orang Lewi. Kalau di kehidupan orang Israel, orang-orang Lewi itu punya tugas khusus ya, sebagai pelayan di Bait Allah. Nah, Bani Korah ini adalah keturunan keluarga Kehat. Rupanya pada zaman Raja Daud mereka memiliki tugas menjaga pintu dan juga sebagai anggota paduan suara di Bait Allah. Jadi kemungkinan adalah Aser ya, menjaga pintu masuk dan mempersilakan orang masuk, dan juga adalah kelompok paduan suara yang menyanyi dalam ibadah. Nah, Korah ini masih kerabat dari Harun, imam ya. Pada satu waktu Korah memimpin pemberontakan pada waktu masih dalam perjalanan di padang gurun, Bapak Saudara. Korah ini mengadakan pemberontakan melawan Musa. Motifnya apa? Mereka menginginkan jabatan imam. Sehingga bersama dengan 250 orang pemimpin komunitas mereka, Korah mengadakan perlawanan kepada Musa. Kalau kita baca di Bilangan 16, di sana jelas bagaimana Bani Korah itu memimpin pemberontakan dan meminta Musa supaya tidak menganggap dirinya penting di hadapan umat Israel. Tetapi kemudian Allah marah, Bapak Saudara, dan Korah bersama 200 pemimpin komunitas mereka itu mati dengan cara ditelan bumi. Jadi pada waktu Musa meminta, silakan membakar ukupan kalian, Korah dan 250 orang itu, silakan membakar ukupan di depan kemah orang Israel, dan bumi terbelah dan menelan 250 orang itu bersama Korah. Tetapi kemudian anak-anak mereka, keturunan mereka tidak mati. Nah, mungkin saja sebagai ucapan syukur atas belas kasih Tuhan itu, mereka tetap setia melayani di Bait Allah. Pada zaman Raja Daud mereka sudah berada di Bait Allah dengan fungsi bernyanyi, ya mungkin semacam harmoni choir gitu ya. Jadi Bapak Ibu, bagi saya paduan suara itu penting. Saya sedih kalau dikatakan di gereja paduan suara tidak penting. Karena sejak zaman Perjanjian Lama pun kelompok paduan suara itu sangat penting. Ya, Aser penjaga pintu masuk, mempersilakan orang masuk. Nah, inilah tugas dari Bani Korah. Nah, mengapa Bani Korah meratap di dalam Mazmur ini? Mengapa mereka meratap? Nah, Bapak Ibu Saudara, keturunan Korah yang kemudian yang tidak mati dalam hukuman Allah ini, kemudian ikut di dalam pembuangan bangsa Israel karena mereka dibuang ke Babel. Ya, Bani Korah juga ikut. Mereka terbuang ke negeri Babel. Di dalam pembuangan itu, Bapak Saudara, mereka mengalami depresi rohani. Ya, mengalami depresi rohani karena mereka tidak lagi dapat melakukan ibadah bersama dengan umat Allah. Karena di awal mereka mengatakan bahwa betapa antusiasnya mereka mendahului orang banyak supaya bisa menyanyikan pujian. Mereka menjadi meratap karena mereka terpisah dari ibadah bersama. Jadi sepanjang mereka ada di negeri pembuangan itu, mereka tidak lagi dapat beribadah bersama-sama. Bahkan sebenarnya orang buangan, orang tawanan, ya pasti mengalami penindasan. Nah, yang lebih miris lagi Bapak Saudara, di dalam masa-masa pembuangan, masa penindasan oleh bangsa lain,
Mereka setiap hari diejek. Ada ejekan dari bangsa lain. Dikatakan di mana Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya orang-orang menawan orang Israel ini bukan tidak tahu Allah Israel. Mereka telah mendengar bagaimana Allah Israel itu luar biasa menolong umatnya. Mereka telah mendengar bagaimana laut Merah itu dibelah dua. Jadi sebenarnya mereka tahu. Tapi apa maksudnya ketika mereka mengatakan di mana Allah? Ketika mereka sedang di dalam pembuangan, penindasan, mereka diejek. Mana Allahmu yang dulu yang kamu bangga-banggakan? Sekarang mana? Sekarang akhirnya kamu datang di sini, dibuang. Itu membuat mereka semakin merana, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu dalam khotbah saya katakan bahwa Mazmur ini tidak hanya ditulis oleh satu orang, tapi beberapa orang. Nah, Bani Korah sendiri menulis ada 11 Mazmur yang ditulis. Nah, Mazmur 42, 43, 45 sampai 49, 87, 88. Ada 11 Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Ya. Nah, Mazmur 42 ini dikatakan sebagai maskil atau nyanyian pengajaran. Jadi sebenarnya waktu Mazmur ini dibikin, ini adalah sebuah nyanyian, tetapi nyanyian yang mengandung pengajaran bagi umat Allah. Nah, pengajaran apa saja yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 42 ini, Bapak Ibu Saudara? Karena Mazmur ini dimulai dengan rasa rindu dari Bani Korah, kerinduan yang sangat dalam akan persekutuan dengan Allah. Karena saat itu sedang terpisah dari bait suci, mereka jauh dari Yerusalem. Mereka ada di tanah pembuangan. Mereka tidak lagi bisa bersama-sama dengan umat Allah memuji, menyembah Allah. Itulah sebabnya mereka sangat merana dan menyatakan ratapannya di dalam ayat-ayat dikatakan jiwaku haus seperti rusa merindukan sungai yang berair. Nah, Bapak Saudara, apa pengajaran dari 42 ini? Yang pertama adalah kerinduan Bani Korah mengajarkan bahwa kepuasan yang sejati hanya ditemukan di dalam Allah, bukan di dalam situasi eksternal atau situasi yang di luar. Nah, pada waktu mereka di pembuangan, mereka tidak meminta segeralah kembalikan kami atau pulihkanlah keadaan kami. Tidak, mereka mengatakan kapan aku bisa menghadap Allah lagi. Ya. Jadi kepuasan bagi Bani Korah adalah di dalam Tuhan, di dalam Allah, bukan situasi eksternal. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi depresi rohani, Bani Korah tidak memendam kesedihannya, melainkan mereka membawa kepada Allah dalam doa dan ratapan. Ya. Seringkali kita masuk dalam depresi, bukan hanya depresi karena berbagai pergumulan hidup, tetapi juga karena kehidupan iman kita. Kita sering dibawa pada satu masa depresi. Dan pemazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa saat-saat depresi, mari kita bawa di dalam doa kepada Tuhan, dalam ratapan. Kemudian yang berikut, Bani Korah berbicara pada jiwa mereka sendiri, jiwanya sendiri. Dia mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu, Mazmur 42-43 diikat dengan satu kata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi sebenarnya Mazmur 42-43 ini masih satu kitab, dan dikatakan bahwa Bani Korah berbicara pada jiwanya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tetapi dia sekaligus menjawab dengan kata, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk menguasai emosi, dan mengarahkan kembali kepada iman. Ya, kepada Allah sebagai penolong. Yang pentingnya kita mengendalikan emosi, menguasai emosi. Ya.
mengingat kasih setia Allah. Saat merasa dilupakan, Bani Korah mengingat kebaikan Allah di masa lalu untuk menguatkan iman di masa kini. Jadi waktu ada di pembuangan, dia mengingat kembali bagaimana Tuhan yang begitu setia, begitu baik kepada mereka. Jadi ingatannya kembali kepada kebaikan Allah di masa lalu dalam hidupnya. Dan itu menguatkan imannya untuk masa kini. Yang kemudian berikut, pengajaran dari Mazmur 42 ini adalah pentingnya komunitas ibadah. Kerinduan beribadah secara komunal di rumah Tuhan menunjukkan nilai penting ibadah ragawi bersama, Bapak Ibu. Jadi Bani Korah merasa ibadah bersama dengan umat itu adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah lama tidak beribadah, tapi Bapak Ibu Saudara tidak merasa rindu, tidak lagi merasa ingin kembali bersama-sama, ini ada persoalan kerohanian yang bermasalah. Pemazmur mengatakan bersekutu bersama-sama dengan umat itu, beribadah, hadir secara ragawi bersama dengan umat Tuhan yang lain, itu ada sesuatu yang indah. Hadir di dalam ibadah itu menjadi kerinduan. Jadi betapa pentingnya ibadah bersama. Dan itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kalau kita merasa fine-fine saja ketika kita sudah tidak lagi beribadah, kita merasa enjoy ketika kita tidak hadir di gereja, sebenarnya bermasalah itu adalah kerohanian kita, saudara. Patut diwaspadai. Sebab itu akan semakin lama akan membuat kita semakin jauh dan pada akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini menyampaikan pengajaran kepada. Nah, sekarang adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari dari Mazmur ini. Yang pertama adalah jujur tentang kerinduan dan kondisi jiwa kita. Jujur, ini jujur adalah sesuatu yang gampang diucapkan tetapi tidak gampang untuk dilakukan. Jangan takut atau merasa bersalah saat mencurahkan isi hati yang sedih atau putus asa atau merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, dari pemazmur ini kita lihat bahwa pemazmur yaitu Bani Korah tidak berpura-pura kuat, tetapi jujur pada jiwanya yang haus dan sedang tertekan. Jadi jujur, dia mengatakan jiwaku tertekan, tidak berpura-pura kuat. Aku nggak masalah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bawalah emosi negatif, ketakutan dan pertanyaan di mana alamu langsung kepada Tuhan dan dengan doa yang jujur. Jadi pentingnya kejujuran. Jangan pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Kalau memang lagi sedih, kalau memang lagi gusar, lagi kecewa, sampaikan saja kepada Tuhan. Tuhan, saya lagi kecewa. Tuhan, saya lagi depresi. Sampaikan saya kepada Tuhan. Ini adalah pemazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Berharaplah kepada Allah, karena aku bersyukur lagi kepadanya. Jadi jujur. Apapun situasi, kondisi kita katakan secara jujur di hadapan Tuhan. Dan bawa itu di dalam doa. Yang kedua, berbicara pada diri sendiri. Self-talk. Pemazmur mengajarkan, dia berbicara pada jiwanya. Nah, seharusnya kita juga melakukan demikian, Bapak Saudara. Berbicara pada diri sendiri daripada mendengarkan perasaan yang seringkali menipu kita. Ya, kita seringkali terbawa perasaan sehingga ya, kita melupakan kebenaran firman Tuhan.
Maka ucapkanlah berulang kali seperti pemazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penting untuk berbicara pada diri kita sendiri. Pada situasi depresi, situasi khawatir, takut, gelisah, bicaralah pada diri sendiri. Mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Kemudian yang ketiga, mengingat kembali kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ya, Bani Korah mengingat kebaikan-kebaikan Allah kepada mereka di masa-masa lampau. Ya, saat situasi gelap, ingatan akan pertolongan Tuhan di masa lalu adalah seperti sauh, seperti jangkar bagi jiwa. Artinya renungkan kembali, ingat kembali kemana Tuhan telah memimpin dan menolong kita di masa-masa lalu. Bapak Ibu, memang kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus. Mungkin di awal-awal bersama dengan Tuhan kita rasanya tidak ada satu persoalan, tidak ada masalah. Tetapi kemudian pada satu masa kita berada pada situasi yang tidak seperti yang tidak kita inginkan. Ya. Tapi pada saat itu terjadi, Bapak Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa ingatlah kembali masa-masa lalu. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita, melepaskan dari berbagai persoalan, melepaskan berbagai macam pergumulan. Puji Tuhan, nyala. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita, yang ketiga adalah mengingat kembali kebaikan Allah yang sudah pernah Dia lakukan di dalam kehidupan kita di masa lalu. Dan itu akan menolong kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan mengatakan bahwa Engkau Allahku dan penolongku. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah menjadikan Tuhan satu-satunya pemuas jiwa. Pemazmur mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya. Kapan rusa merindukan air, Bapak Saudara? Zaman itu mungkin saja rusa itu sedang dikejar-kejar oleh binatang buas. Ya. Dan yang paling dibutuhkan adalah sungai. Ya. Dan pemazmur mengatakan seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya jiwa manusia itu didesain untuk haus akan hadirat Allah. Jadi sebenarnya jiwa kita ini didesain oleh Tuhan untuk mengalami kehadiran Allah. Haus akan Allah. Bukan sekedar jawaban atas masalah-masalah kita, tetapi lebih daripada itu. Jiwa kita harusnya merindukan hadirat Allah. Prioritaskan ibadah dan waktu bersama dengan Tuhan. Bukan sekadar mendapatkan kenyamanan atau jalan keluar instan. Yang kelima, mengandalkan firman dan kebenaran. Di dalam Mazmur 43, tadi saya katakan 40 dan 43 ini masih lanjutan. Di dalam Mazmur 43 ayat 3 dikatakan, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun. Ya, pemazmur ingin mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah penolong. Ya. Kita menyanyi firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu sekarang. Firman yang diyakini, yang dipercayai oleh pemazmur ini masih sama dengan firman yang kita yakini sampai hari ini. Karena itu penting sekali kita menjadikan firman Tuhan dan kebenaran. Saat emosi, kacau,
fokuslah pada apa yang dikatakan Alkitab tentang karakter Allah, bukan pada apa yang disarankan oleh hati. Seringkali hati menguasai kita, apalagi kalau hati yang sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran toksik, seringkali menguasai kita dan mengendalikan hidup kita. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa andalkanlah firman Tuhan. Suruhlah terangmu datang supaya menuntun aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam rangka kita bertumbuh dengan firman Tuhan, tahun ini kita mencanangkan baca Alkitab setahun selesai. Dan sudah dimulai kemarin, hari ini ya, Bu Christine, hari ini tanggal 1. Semestinya dari Januari, jadi kejadian dan 1 tahun persis selesai. Jadi saya ingin mengatakan begini, kita mulai baca Alkitab secara teratur. Sudah di-sharingkan Ibu Christine, ada di aplikasi juga nanti. Jadi setiap hari ada Alkitab ayat-ayat yang dibaca. Nah, kemungkinan nanti Bapak Ibu Saudara supaya lebih mendapatkan berkat, bisa sharing di grup WA. Saya baca Alkitab hari ini, saya dapatkan apa? Yang saya baca hari ini, saya dapat berkat apa? Jadi sharing supaya kalau semua masing-masing sharing kan kaya akan firman Tuhan. Ketika ada persoalan, firman Tuhanlah yang akan berbicara, bukan pikiran-pikiran dari luar. Firman itulah yang akan berbicara kepada kita. Jadi kita akan mulai baca Alkitab setahun selesai. Kita sudah mulai. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua membaca, ya, menggunakannya. Karena selain di aplikasi, Bu Christine juga share ke grup-grup semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak, saya nggak dapat ayat. Ya, kita ingin menjadi murid yang jemaat yang dimuridkan dan memuridkan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi andalkan firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran. Ya. Yang berikut yang dapat kita aplikasikan dari Mazmur 42 ini adalah mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Dalam pergumulan, kita harus memahami bahwa Tuhan sedang memproses kita. Pemazmur meyakini bahwa ketika mereka dibuang ke Babel, mereka diasingkan, sebenarnya bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, tetapi mereka sedang diproses. Ya. Diproses untuk apa? Supaya menjadi pribadi yang kuat, bukan untuk menghancurkannya. Jadi tujuan Tuhan mengasingkan umatnya itu bukan supaya mereka hancur, mereka berantakan, tetapi sebenarnya untuk memproses, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang kuat. Nah, berserah total dan melibatkan Tuhan dalam setiap peperangan rohani yang kita hadapi, mengakui bahwa kemenangan berasal dari Tuhan, bukan dari usaha kita sendiri. Kesimpulan dari Mazmur 42-43. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 42 dan 43 ini mengajarkan bahwa perjalanan iman kita yang mengaku percaya kepada Allah itu mencakup masa-masa sulit. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang terus berjalan mulus, terus berjalan tanpa hambatan. Tetapi dari pemazmur ini kita dapat kesimpulan bahwa hidup beriman atau perjalanan iman kita termasuk di dalamnya mencakup masa-masa sulit atau yang bisa kita katakan ratapan. Banyak kali kita harus meratap, banyak kali kita harus meronta, jiwa kita meronta. Kenapa aku sudah setia melayani Tuhan? Kenapa aku setia berbakti? Kenapa aku setia beribadah tapi kehidupanku kok kayaknya seperti ini saja? Orang lain yang tidak beribadah kok hidupnya lebih baik. Sering kali jiwa kita meronta seperti itu. Tetapi yang pemazmur katakan bahwa meskipun
kehidupan iman ini mencakup ratapan, mencakup masa-masa sulit, tetapi selalu berakhir dengan pemulihan ketika kita memilih untuk berharap pada Allah. Kalimat saya terakhir, Bapak Saudara. Jadi ketahanan dan kemenangan kita atas pergumulan kehidupan jasmani ataupun rohani itu sangat dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Allah. Bani Korah mengenal Allahnya. Pemazmur sangat mengenal Allahnya. Waktu Daud mengatakan, gembalaku adalah yang baik, Tuhan adalah gembalaku. Dia kenal siapa Allah. Allah itu adalah gembalanya. Bani Korah mengenal siapa Allahnya. Dia mengatakan, Allahku penolongku. Allahku penolongku adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup artinya Allah itu ada oleh karena dirinya sendiri, tidak disebabkan oleh yang lain. Allah itulah yang dipercayai oleh Bani Korah. Dan melalui nyanyian pengajaran ini dia mengajarkan kepada kita bahwa apapun pergumulan kita itu sangat dipengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana kita mendeskripsikan Allah? Kalau kita mendeskripsikan Allah hanya sebagai mesin ATM, ya lama-lama kita akan kecewa karena tidak selalu dia menjawab doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Ada pujiannya. Jadi kita tidak hanya menyanyikan itu, tapi itu sebuah keyakinan iman bahwa ya Allah kita memang tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan mungkin lihat, oh kamu belum membutuhkan itu. Jadi betapa pentingnya Bapak Saudara kita memiliki pengenalan akan Allah yang baik dan semakin dalam. Karena ketika kita mengenal Allah itu akan sangat menentukan kita dalam menghadapi pergumulan, persoalan hidup ini. Sekali lagi, ketahanan dan kemenangan kita atas pergumulan kehidupan, entah itu pergumulan rohani atau jasmani, itu sangat ditentukan oleh pengenalan kita akan Allah. Saya berharap kita semua semakin mengenal Allah. Melalui apa? Melalui doa, melalui ibadah, melalui baca Alkitab. Jadi, hari Bapak Saudara, kita semakin mengenal pribadi. Sehingga pada saat kita akan mengatakan, Engkau Allahku, Engkau penolong satu-satunya. Tuhan menolong memberkati kita. Amin.